Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisna Adila dengan NIM 2302238 dari Prodi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini. Di sini saya ingin menjelaskan tentang materi administrasi layanan khusus. Menurut yang saya baca, yaitu administrasi layanan khusus. Secara etimologi, pelayanan berasal dari kata layan yang berarti membantu, menyiapkan, atau mengurus apa-apa yang diperlukan seseorang. Kemudian, layanan dapat diartikan sebagai perihal atau cara melayani, sedangkan melayani servis atau jasa sehubung dengan jual beli barang atau jasa. Layanan adalah memberi layanan secara khusus kepada siswa atau suatu usaha dan tidak secara langsung berkenan dengan proses belajar mengajar di kelas. Belajar di kelas, tapi secara khusus diberikan oleh sekolah kepada para siswanya agar mereka lebih optimal dalam melaksanakan pembelajaran di kelas. Jenis-jenis layanan khusus dalam pengelolaannya. Yang pertama yaitu layanan perpustakaan. Perpustakaan adalah tempat membaca yang bergantung pada sebuah sekolah, dikelola sepenuhnya oleh sekolah yang bersangkutan dengan tujuan utama membantu sekolah untuk mencapai tujuan khusus sekolah dan tujuan pendidikan pada umumnya, menurut Mulyasa tahun 2004. Fungsi perpustakaan ini sendiri, yang pertama yaitu fungsi pendidikan, yang kedua itu fungsi informasi, yang ketiga fungsi relasi, yang keempat fungsi penelitian, yang kelima fungsi pelayanan hobi, yang ketujuh fungsi penanaman rasa tanggung jawab. Selanjutnya yaitu pengelolaan bahan pustaka terdiri dari 4 proses, yaitu sebagai berikut. Klarifikasi. Klarifikasi berarti pengelolaan proses mengklarifikasi bahan pustaka dilaksanakan menurut subjeknya, pengelolaan sistem. Yang kedua yaitu katalogisan, merupakan suatu proses dalam persiapan suatu katalog atau dalam persiapan data bibliografis yang akan menjadi tajuk pada suatu katalog. Yang ketiga yaitu pemberian stempel pada buku. Pada proses ini bahan pustaka telah mengalami proses sebelumnya. Selanjutnya akan lanjut kepada proses selanjutnya, yaitu proses pemberian stempel. Yang keempat, pemberian nomor pada buku. Pemberian nomor pada buku ini biasanya diletakkan pada bagian punggung buku. Yang kelima, pengaturan buku pada rak. Buku yang diberi stempel atau nomor buku selanjutnya disusun di rak. Yang kedua, layanan laboratorium. Layanan laboratorium ini secara sederhana dapat diuraikan sebagai suatu tempat di mana dosen, mahasiswa, guru, siswa, dan orang lain melaksanakan kerja ilmiah seperti praktikum, observasi, penelitian, demokrasi, dan pembuatan model-model dalam rangka kegiatan belajar. Menurut bidang studi, misalnya laboratorium kimia, fisika, PMP, dan sebagainya. Menurut kelompok bidang studi, misalnya laboratorium IPS dan IPA. Untuk bidang ilmuwan teknik, laboratorium diartikan sebagai workshop atau bengkel kerja. Rencana penggunaan labor minimal memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama yaitu jenis labor yang akan digunakan. Yang kedua, siswa atau pihak yang akan menggunakan waktu yang tersedia. Selanjutnya, peralatan yang ada, jenis bidang studi, topik yang akan dipelajari. Yang ketiga yaitu UKS, usaha kesehatan sekolah. Menurut seorang ahli, Ferrick William, pada buku Pengelolaan Layanan Khusus di Sekolah oleh Kusmi Tajo, mengidentifikasi layanan kesehatan sekolah adalah sebuah klinik yang didirikan sebagai bagian dari bagian sekolah yang terdiri sendiri yang menentukan
diagnosa dan pengelolaan fisik dan penyakit jiwa yang biasanya dari biaya khusus dari semua siswa. Selain itu, layanan kesehatan juga dapat diartikan sebagai usaha sekolah dalam rangka membantu mungkin bersifat sementara murid-muridnya yang mengalami persoalan yang berkaitan dengan kesehatan. Ruang lingkup usaha kesehatan sekolah ini yang pertama yaitu pendidikan kesehatan, yang kedua pelayanan kesehatan, yang ketiga pembinaan lingkungan kesehatan sekolah, yang keempat yaitu kafeteria sekolah. Kafeteria sekolah secara tidak langsung mempunyai kaitan dengan proses belajar mengajar di sekolah. Ada kalanya proses belajar mengajar tidak dapat berjalan sebagai mestinya karena siswa lapar dan haus. Kafeteria atau warung kantin sekolah tidak harus diadministrasikan oleh sekolah, tetapi dapat diadministrasikan oleh pribadi di luar sekolah atau oleh dharma wanita sekolah. Yang harus diperhatikan dalam administrasi kafeteria ini, yang pertama itu makanan di kafeteria harus terjaga dan higienis. Yang kedua, kebersihan tempat agar terhindar dari penyebaran wabah penyakit. Yang ketiga yaitu makanan yang disajikan hendaknya bergizi tinggi yang diperlukan oleh siswa. Yang keempat, sarana ibadah. Di setiap sekolah yang ada, layanan sarana peribadatan sangatlah diperlukan. Layanan sarana peribadatan merupakan layanan yang diberikan sekolah kepada siswa yang bertujuan agar layanan tersebut bisa digunakan untuk beribadah, melaksanakan kegiatan keagamaan lainnya, serta bisa membentuk keharmonian bagi peserta didik, khususnya agar mampu menjadi manusia yang baik dan beriman. Adanya sebuah layanan sarana peribadatan di sekolah sangatlah menunjang proses pembelajaran, karena pembelajaran bisa dilakukan di mana saja, termasuk salah satunya adalah di rumah peribadahan. Yang keenam yaitu asrama. Bagi para peserta didik, khususnya jenjang pendidikan menengah dan pendidikan tinggi, terutama bagi mereka yang bertempat tinggal jauh dari sekolah, diperlukan asrama. Selain bermanfaat untuk peserta didik, asrama juga bermanfaat untuk para pendidik yang bertugas di asrama tersebut. Manfaatnya yang pertama yaitu di sekolah dapat dikerjakan dengan cepat dan optimal. Sikap dan tingkah laku dari peserta didik dapat diawasi. Selanjutnya, jika di antara peserta didik mengalami kesulitan, dapat saling membantu, dapat meringankan kecemasan dari orang tua terhadap putri-putrinya. Merupakan salah satu cara untuk mengendalikan tingkah laku remaja yang kurang baik. Yang ketujuh yaitu kooperasi. Kooperasi berasal dari perkataan ko dan operasi yang mengandung arti kerjasama untuk menciptakan tujuan. Oleh sebab itu, didefinisikan kooperasi dapat diberikan beberapa berikut. Kooperasi adalah suatu perkumpulan yang beranggotakan orang-orang dan badan-badan yang memberikan masukan dan pengeluaran sebagai anggota dengan bekerja sama secara kekeluargaan, menjalankan usaha untuk mempertimbangkan kesejahteraan jasmani pada anggota tubuhnya. Layanan koperasi mendidik para peserta didik untuk dapat berwirausaha. Hal ini dapat membantu peserta didik di kehidupan yang akan datang. Dampak sendiri dari adanya layanan transportasi sekolah dapat dirasakan oleh siswa, orang tua, dan juga sekolah. Adanya transportasi sekolah dapat membantu siswa untuk lebih disiplin karena bisa dapat datang pulang tepat waktu dan membuat orang tua lebih percaya kepada keselamatan anak mereka dari berangkat sekolah sampai pulang sekolah ke rumah. Yang C, peran guru dalam administrasi khusus.
peran guru pada administrasi khusus memperkenalkan buku-buku kepada siswa, memperkenalkan layanan-layanan khusus pada siswa, memilih layanan-layanan khusus pada siswa untuk agar siswa dapat memahami layanan tersebut, memberikan pelajaran pendidikan kepada siswa, baik guru pendidikan jasmani maupun ke guru kelas. Membimbing peserta didik dalam kegiatan layanan khusus ini, dan mengajak siswa untuk menggunakan layanan khusus yang telah disediakan oleh sekolah secara efektif dan efisien seefisien mungkin. Sekian dari saya materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.